Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai sesi pemaparan terkait dengan fasilitas pembebasan cukai. Ada beberapa materi yang akan saya coba jelaskan tentang pembebasan cukai. Yang pertama, yang paling penting tentunya probis ya, proses bisnisnya. Untuk pengguna fasilitas. Yang kedua, proses bisnis untuk pemasok, yaitu pengusaha barang kena cukai. Berikutnya, bagaimana probis pengeluaran dan pelaporan serta monitoring, dan juga terkait dengan sanksi ya, sanksi administrasi dan bagaimana aplikasi. Ini penting untuk mempersiapkan diri kita dalam uji kom teknis cukai. Baik, langsung ke probis pengguna fasilitas ya, yaitu untuk NPPP dan CAP pengguna. Oke. Pertama kita coba bahas tentang jenis-jenis ya pembebasan cukai, rekan. Pertama, dasar hukumnya tentunya Undang-Undang Cukai, yaitu pasal 9 ya, yang menyatakan bahwa fasilitas pembebasan cukai yaitu fasilitas yang diberikan kepada pengusaha pabrik ya, atau pengusaha tempat penyimpanan ya, atau importir untuk tidak membayar cukai yang terutang. Jadi ini definisinya ya. Kita lihat di sini ada 3 subjek ya, rekan-rekan ya. Ada 3 subjek ya, yaitu pengusaha pabrik, kemudian pengusaha tempat penyimpanan ya, atau importir ya. Jadi ada 3 tadi. Kalau kita perhatikan subjek penerima, nanti kita akan lihat bagaimana mekanismenya. Dasarnya tadi apa? Pasal 9 Undang-Undang Cukai. Kemudian ada PMK ya. PMK 82 tahun 2004 dan Per 13 ya, Per 13 tahun 2024. Dan juga ada Per 16 ya. Per 16 tahun 2024. Ya. Nah, kita akan coba lihat jenis-jenisnya ya. Mulai dari yang pertama ya, etil alkohol. Kita lihat di sini ya. Sisi sebelah kiri atas ya, yang gambar bulatan berwarna kuning ini, yaitu etil alkohol yang dirusak ya, kita kenal sebagai spiritus ya, spiritus bakar ya, kan sebagai spiritus bakar itu mendapatkan fasilitas salah satu jenis pembebasan ya, salah satu jenis pembebasan cukai, itu etil alkohol yang dirusak ya, rekan-rekan ya. Nah, itu yang paling sering kita temui ya sehari-hari sebagai masyarakat. Yang kedua yaitu masih etil alkohol ya. Ini dia yang digunakan sebagai bahan baku ya, atau penolong pembuatan bahan hasil akhir yang bukan barang kena cukai ya. Contohnya misalnya kalau yang saya pahami itu adalah misalnya untuk pembuatan obat gitu kan, iya kan? Karena hasil akhirnya kan bukan barang kena cukai ya. Karena di dalam obat, terutama obat batuk ya, obat batuk sirup itu kan ada etil alkoholnya. Jadi dia mendapatkan fasilitas pembebasan sama seperti tadi etil alkohol yang dirusak ya, yang dirusak. Berikutnya masih etil alkohol yang digunakan untuk penelitian dan pengembangan. Itu ya, karena nanti kita akan bahas tentang yang tidak dipungut ya.
Apalagi etil alkohol yang dimasukkan ke tempat penimbunan berikat ya. Ini juga mendapatkan pembebasan ya. Jadi ada yang karena dirusak tadi ya, karena digunakan untuk ilmu pengetahuan, karena digunakan untuk bahan baku atau bahan penolong ya, yang produk akhirnya bukan barang kena cukai. Kemudian juga karena tujuan pengirimannya gitu ya, pengirimannya. Kalau dia ke tempat penimbunan berikat ya, baik dia etil alkohol maupun minuman ya, termasuk juga hasil tembakau, maka dia juga dibebaskan. Kemudian yang dikonsumsi oleh awak sarana pengangkut ya, yang berangkat langsung keluar negeri ya, keluar daerah pabean. Tentunya ini yang bisa dikonsumsi ya, yaitu minuman dan hasil tembakau ya. Kalau etil alkohol tentunya tidak ya. Ya, karena tidak bisa dikonsumsi. Jadi itu ya jelas ya rekan. Jadi yang akan diekspor ya, yang diekspor. Jadi sama seperti perlakuan ke tempat penimbunan berikat ya. Kemudian juga kita lihat di sini ada untuk tujuan sosial ya, untuk tujuan sosial ya, untuk tujuan sosial, misalnya untuk rumah sakit, untuk bencana, untuk ibadah ya. Kemudian juga yang dibawa oleh penumpang ya, oleh penumpang sama tadi ya. Kalau yang tadi dikonsumsi ya, ini yang dibawa ya, yang dibawa oleh penumpang ya, awak sarana pengangkut ya, atau kiriman dari luar negeri. Ya, ini yang dari luar negeri ya. Jadi yang impor ya, yang impor dalam jumlah tertentu ya. Itu ditetapkan nanti dengan peraturan Menteri Keuangan. Ya, kan ya. Nah, berikutnya adalah untuk keperluan tenaga ahli ya, asing yang bertugas di badan internasional dan juga untuk keperluan perwakilan negara asing. Jadi itu ya, kan dapat kita pahami jenis-jenisnya. Kita langsung saja karena waktu kita terbatas. Berikutnya, bagaimana proses bisnisnya? Nah, ini yang harus kita pahami ya, yang harus bisa kita jelaskan nanti ya di dalam uji kom, yaitu kalau kita lihat di sini ada 3 ya. Jadi pahami ada 3 probis besar ya, sebelum nanti kita bahas detail masing-masing probis ya, atau sub probis, yaitu yang pertama sub probis pendaftaran ya, yang sub probis A. Setelah pendaftaran maka akan diterbitkan keputusan ya, keputusan penggunaan dari barang kena cukai tersebut ya, apakah dia memenuhi syarat atau tidak. Yang terakhir ya, dari probis pembebasan cukai ini adalah keputusan pembebasan. Yang pertama kita bahas dulu pendaftaran. Jadi pendaftaran ini dilakukan ya untuk pertama kali dan cukup sekali ya. Jadi tidak perlu berkali-kali ya. Jadi ini cukup pertama kali dan sekali gitu ya. Apabila belum memiliki nomor pokok penggunaan ya, pembebasan, nomor pokok pengguna pembebasan tadi NPPP ya, NP3 lah gitu ya. Jadi NP3 ini berlaku selama tidak ada pencabutan. Gitu ya. Kalau kita lihat di sini alurnya, pertama mendaftar tentunya ya. Kemudian ada proses validasi di sini ya, berupa pemeriksaan lokasi, dan nanti dibuatkan berita acara pemeriksaan lokasi ya. Oleh siapa? Tentunya oleh kantor Bea Cukai ya, rekan-rekan ya. Nah, kemudian kantor Bea Cukai setelah melakukan pemeriksaan lokasi dan menerbitkan berita acara akan melakukan proses pemaparan probis ya, yang dilakukan bersama dengan pengguna tentunya ya, dan dituangkan dalam BAP paparan. Kemudian dilakukan penelitian ya. Hasil penelitian itu berupa apa saja yang diteliti. Pertama tentunya syarat fisik tadi ya, dari hasil pemeriksaan fisik, kemudian syarat administratif ya dari dokumen-dokumen pendaftaran tadi, kemudian kriteria ya, hasil pemeriksaan lokasi ya, dan probis. Ya, rekan-rekan ya. Jadi nanti produknya berupa surat persetujuan ya, akan diterbitkan surat persetujuan nomor pokok pengguna pembebasan ya. Bentuknya berupa format ya, format NPWP. Jadi
menggunakan format NPWP ditambah dengan kode kantor, ya, kode kantor di CISA ya, bukan kode kantor di naskah dinas, dan terakhir ditambah kode jenis pembebasan. Jadi menggunakan nomor unik NPWP ya, dan ditambah kode kantor dan kode jenis pembebasan. Nah, kemudian pemeriksaan lokasi tadi yang kita sama-sama ketahui ya, tidak selalu dilakukan untuk tujuan sosial ya. Jadi pemeriksaan lokasi tadi ya, karena kita lihat tadi ya, untuk pengguna pembebasan itu macam-macam ya, tidak hanya untuk tujuan sosial gitu ya. Ada juga tadi untuk tujuan ilmu pengetahuan ya. Termasuk juga untuk tujuan tadi dibuat produk akhir yang bukan barang kena cukai ya. Ya. Kemudian pemaparan probis tadi ya, untuk pembebasan cukai ya, barang hasil akhir ya, BHA tadi ya. Untuk barang hasil akhir bukan kena cukai ya, untuk pemaparan probis ya. Jadi untuk yang tujuan sosial tidak perlu ya pemaparan probis. Jadi pemaparan probis ini hanya untuk yang pembebasan cukai karena barang hasil akhirnya bukan BKC. Jelaskan kan ya. Berikutnya, tahap kedua setelah diterbitkan NP3 yaitu keputusan penggunaan ya. Jadi keputusan penggunaan ini nantinya akan berlaku selama 1 tahun ya, dan dapat diperbaharui setiap tahunnya melalui permohonan. Bagaimana mekanismenya? Yang pertama tadi pengguna ya, setelah tadi mendapatkan nomor pokok, melakukan permohonan penggunaan ya, dengan melampirkan syarat-syarat administratif yang kemudian syarat-syarat tersebut diteliti ya, meliputi penelitian syarat substantif, syarat administratif, dan perhitungan batasan penggunaan. Sehingga nanti ya, produk akhirnya dikeluarkan keputusan penggunaan barang kena cukai ya, rekan-rekan ya. Nah, kemudian bagaimana dengan ini baru keputusan penggunaan ya, keputusan penggunaan. Jadi untuk memberikan, kalau saya lihat di sini untuk apa? Untuk memberikan kepastian gitu ya, ataupun memberikan kejelasan gitu ya. Untuk apa ya tujuan peruntukan dari fasilitas pembebasan cukai ini. Apakah tadi untuk BHA ya, barang hasil akhir yang bukan BKC, atau untuk keperluan sosial ya, atau untuk ya untuk dirusak tadi ya, misalnya untuk pembuatan apa spiritus bakar ya kan ya. Nah, terakhir proses keputusan pembebasan ya. Jadi ini yang puncak ya, puncak dari proses apa probis pembebasan cukai ini. Jadi sesudah mendapatkan keputusan penggunaan, maka ya pihak pemasok ini ya, pemasok. Nah, ini keputusan pembebasan cukai ini nanti tidak lagi terkait dengan pengguna gitu ya, tapi pemasok ya, pemasok. Artinya pemasok ini bisa 3 tadi ya, bisa importir ya kan, bisa pabrik ya, atau tempat penyimpanan ya kan. Kalau kita lihat tadi di definisi apa penggunaan fasilitas tadi ya, mana tadi? Nah ini ya. Jadi bisa pengusaha pabrik, tempat penyimpanan, atau importir. Nah, di sini disebut dengan pemasok ya. Jadi pemasok tadi ya, dia yang membuat keputusan pembebasan karena cukai ini ditanggung oleh pemasok gitu ya. Sebenarnya jadi yang sebenarnya yang mendapatkan pembebasan itu adalah si pemasoknya, sedangkan si pengguna tadi dia hanya untuk memberikan kejelasan ya, memberikan kepastian hukum ya, terkait dengan ya peruntukan dari barang kena cukai tersebut ya. Jadi pihak pemasok membuat permohonan pembebasan ya, ditambah dengan persyaratan administratif, diajukan ke kantor bea cukai ya, yang mengawasi pemasok ya. Misalnya pabriknya ada di taruhlah misalnya di pabrik etil alkohol ya di Lampung ya, misalnya pemasoknya, maka diawasi oleh kantor pelayanan bea cukai Lampung, nanti akan melakukan penelitian syarat substansif, syarat administratif, syarat fisik, dan juga melakukan perhitungan batasan dari pembebasan tersebut
sehingga nanti akan dikeluarkan keputusan pembebasan cukai. Nah, itu 3 probis dari pembebasan cukai. Kan berikutnya kita akan pelajari syarat-syarat penggunaan barang kena cukai yang dapat diberikan pembebasan. Jadi ada syarat-syaratnya ya. Yang pertama kita lihat di sini di tabel atas ya sebelah kiri. Untuk barang yang hasil akhirnya bukan BKC. Jadi ini syaratnya ada 3 ya. Syarat 1, syarat 2, syarat 3. Kita lihat ya. Syarat yang pertama adalah NPP 3 ya. Syarat yang kedua adalah cap penggunaan. Syarat yang ketiga adalah cap pembebasan cukai ya. Jadi kalau untuk jenis pembebasan untuk BHA non BKC ya, baik yang terpadu maupun yang non terpadu ya harus memenuhi 3 tahapan ini ya. Punya NPP, ya punya NP3, mempunyai skep penggunaan dan memiliki skep pembebasan baik untuk BHA ya, non BKC terpadu ataupun tidak terpadu. Kemudian untuk penelitian sosial ya, termasuk juga yang ya dikonsumsi oleh penumpang dan sarana pengangkut yang berangkat langsung keluar daerah pabean. Ya. Nah, ini menjadi pertanyaan juga ya. Kenapa yang dikonsumsi oleh penumpang? Ya, jadi yang dikonsumsi oleh penumpang atau sarana pengangkut ini juga harus memenuhi ya. Harus memenuhi ya. Ya kan? Yang dikonsumsi oleh penumpang atau sarana pengangkut yang berangkat keluar daerah pabean ya. Karena dia peruntukannya sebenarnya sama tadi ya dengan peruntukan tujuan sosial ataupun yang pengetahuan. Intinya ada tujuan ya, ada tujuan dan tujuannya inilah yang harus diberikan skep penggunaan gitu ya. Kalau saya lihat gitu ya kan. Nah, yang hanya membutuhkan nomor pokok dan cap pembebasan ini adalah etil alkohol yang dirusak ya. Mengapa demikian? Karena pihaknya hanya satu gitu ya. Pihaknya hanya satu, yaitu pihak pemasok saja ya. Dia tidak perlu melibatkan pihak pengguna atau karena dia langsung proses perusakannya itu terjadi di dalam lokasi pemasok gitu ya, misalnya di pabrik tempat penyimpanan ya, atau kalaupun dia impor ya pada saat dia diimpor ya mungkin di kawasan pabean itulah dia harus dilakukan perusakan gitu ya. Tapi saya belum pernah lihat ya. Ini mungkin lebih banyak yang terjadi di dalam negeri ya. Kalau impor saya belum pernah mengetahuinya. Rekan-rekan ya. Jadi jelas di sini ya, intinya harus memenuhi 3 probis tadi, kecuali untuk etil alkohol yang dirusak dia tidak membutuhkan skep penggunaan ya. Cukup skep pembebasan cukai saja langsung setelah mendapatkan NP3 gitu ya. Jadi dalam hal pembebasan cukai untuk ilmu pengetahuan ya yang berasal dari impor atau pembebasan cukai untuk tujuan sosial yang juga berasal dari impor barang ya, kiriman atau hadiah atau hibah tadi tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kepabeanan. Jadi proses importasinya tunduk kepada undang-undang kepabeanan. Artinya membutuhkan dokumen impor ya, misalnya PIB kalau dia diimpor melalui impor umum ya, atau melalui barang kiriman atau hadiah atau hibah ya bisa menggunakan PIBK. Itu rekan-rekan ya. Nah, satu NPP3 ini mengcover beberapa lokasi di bawah KPPBC yang sama. Jadi NP3 ini bisa mengcover beberapa lokasi di bawah satu KPPBC yang sama dan juga beberapa jenis etil alkohol ya. Tapi yang kita lihat di sini KPBC-nya harus sama ya. Jadi dia boleh beberapa lokasi tapi KPBC-nya harus, kantor pelayanan bea dan cukainya harus sama ya. Karena tadi ya kita lihat nomor NP3 itu kan menggunakan kode KPBC, maka KPBC-nya harus sama. Ya, boleh lokasinya berbeda-beda. Jadi kalau sudah beda KPBC ya dia harus ya membuat lagi ya nomor yang berbeda gitu ya. Atau mungkin dia disatukan saja di satu KPBC gitu ya. Demikian juga untuk cap pengguna ya. Jadi dia dapat
digunakan untuk beberapa lokasi, beberapa jenis EA, beberapa pemasok gitu ya. Nah, untuk skep pembebasan dia hanya digunakan untuk satu pengguna saja. Dan ini yang banyak terjadi penyimpangan ya, salah peruntukan nantinya ya, dan akan menimbulkan sanksi berupa denda ya, 1 kali nilai cukai misalnya ketika digunakan oleh pengguna yang tidak sesuai dengan skep ya. Jadi hanya untuk satu pengguna, tapi lokasinya bisa satu atau lebih ya. Jadi namanya harus sama, tapi untuk lokasi bisa satu atau lebih, dan juga untuk jenis produk etil alkoholnya juga bisa satu atau lebih ya. Biar kan ya, biar jelas ya. Kita lanjut. Berikutnya ini probis pendaftaran ya, NP3. Nah, kita kembali lagi ke probis pendaftaran. Jadi tadi ya sudah dijelaskan untuk NP3 itu pertama kali dan cukup sekali ya. Kodenya tadi gabungan dari NPWP ya, kode kantor dan kode pembebasan ya. Nah, ini syarat-syaratnya ya rekan-rekan. Ini tadi sudah kita jelaskan. Syaratnya cukup banyak di sini ya. Pertama, harus ada tempat khusus untuk menimbun barang kena cukai ya. Jadi tidak boleh dicampur tentunya dengan barang-barang lain ya. Kemudian memenuhi syarat fisik ya. Adanya pemisahan fisik khusus untuk pabrik etil alkohol yang melakukan produksi secara terpadu. Jadi harus ada ya penempatan fisik yang terpisah itu ya, untuk pabrik yang memproduksi etil alkohol dan di dalamnya terdapat proses terpadu untuk menghasilkan barang hasil akhir yang bukan BKC. Gitu ya. Jadi syaratnya ini untuk barang BHA non BKC, BHA bukan BKC, ya termasuk proses produksi terpadu yang proses terbuktinya juga proses produksinya secara terpadu yaitu NPWP ya, KSWP ya. KSWP ini dari kantor pajak tentunya ya. KSWP ini singkatannya konfirmasi status wajib pajak ya. Kemudian SPI-nya harus bagus ya. Dokumen kuesioner SPI, kemudian bukti kepemilikan ya, lokasi ya, gambar denah, perizinan ya, daftar produk ya, produk akhirnya berupa BHA non BKC, kemudian uraian alur produksi ya, contoh dari BHA. Intinya itu yang rekan ya. Dan terakhir ada izin ya dari ESDM ya, apabila khusus untuk penggunaan lokasi bersamaan dengan pembuatan bahan bakar nabati. Nah, ini kalau terkait dengan bahan bakar nabati gitu ya, harus izin dari ESDM. Itu kira-kira ya. Berikutnya untuk ilmu pengetahuan ini lebih sedikit ya. Jadi untuk ilmu pengetahuan dan bencana saya lihat hampir sama, ini jenisnya ada 4 ya. Menampilkan NPWP ya, lokasi ya, kemudian dokumen uraian kegiatan ya, dan surat penyataan bahwa etil alkohol tersebut murni ya. Penggunaan etil alkohol murni apabila menggunakan etil alkohol murni. Untuk bencana alam juga demikian ya, ada beberapa pernyataan di sini ya. Dan juga pernyataan bahwa menggunakan etil alkohol murni. Gitu ya. Intinya seperti itu untuk keperluan kesehatan, untuk keperluan peribadatan juga sama. Intinya ada surat-surat pernyataan ya, begitu juga yang dirusak. Nah, untuk yang dirusak sehingga tidak baik diminum ya, tadi misalnya untuk spiritus bakar, di sini ada NPWP ya, KSWP, ada izin berusaha ya, gambar lokasi ya, rencana distribusi ya, rencana distribusi juga diperlukan. Karena tadi dia tidak membutuhkan cap penggunaan gitu ya untuk etil alkohol yang dirusak ini ya. Ini peraturan baru ya. Dulu sempat saya temui beberapa hasil audit menemukan pelanggaran ya karena salah peruntukan. Sebenarnya tidak, dengan aturan yang baru ini ya, tidak perlu terjadi hal seperti itu ya. Yaitu diatur di mana ini, di Per berapa tadi? Per 13 ya, dan Per 16 tahun 2024 ya. Yang kasus yang saya ceritakan itu kasus lama ya.
Jadi ini memberikan kejelasan, ya, artinya tidak perlu lagi dipermasalahkan. Misalnya sudah dari perusakan, ya, entah dia mau kemana, selama dia memang sudah dirusak, ya maka sudah terpenuhi, ya, probis ataupun persyaratan administratif dari apa namanya pelaksanaan pembebasan ini. Kayak ya, rekan-rekan, ya, karena di sini memang yang dibutuhkan hanya rencana distribusi dan penjualan, ya, rekan-rekan, ya. Yang terakhir, sorry, saya agak pindah dikit, kelihatan, ya. Yang terakhir, sama pindah deh. Oke, tentang minuman mengandung alkohol yang penumpang nih, untuk penumpang, ya, dan sarana pengangkut keluar daerah pabean atau yang kapal yang akan berangkat, ya, harus ada perizinan berusaha dan ada gambar lokasi denah lokasi bangunan, kan, ya. Nah, ini subjek-subjek pengguna fasilitas tadi sih ada di undang-undang hanya 3, ya, tapi setelah kita rinci di peraturan, ya, baik itu PMK maupun Perdirjennya tadi, dapat kita bagi tadi, ya, sesuai dengan jenis pembebasan cukainya, maka ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelompok subjek pengguna fasilitas pembebasan. Yang pertama tadi untuk BHA, ya, barang hasil akhir yang bukan BKC, maka subjeknya orang pribadi atau badan hukum, ya. Untuk penelitian, ya, ilmu pengetahuan, tentunya subjeknya adalah perguruan tinggi, ya, kementerian ataupun badan usaha, ya, kan, ya. Berikutnya untuk rumah sakit, untuk rumah sakit untuk tujuan kesehatan tentunya rumah sakit, ya. Untuk untuk bencana, ya, tentunya adalah lembaga-lembaga, ya, kementerian ataupun lembaga yang memang memiliki tugas, ya, di bidang penanganan bencana, ya, kan, ya. Kemudian untuk peribadatan tentunya lembaga, ya, yang bergerak di bidang ibadah, ya. Kemudian untuk penumpang, untuk minuman dan hasil tembakau yang dikonsumsi penumpang, sarana pengangkut yang berangkat ke luar negeri tentunya adalah perusahaan pengangkutan, ya, atau pengusaha jasa boga yang ditunjuk oleh perusahaan pengangkut. Terakhir untuk etil alkohol yang dirusak ini bisa orang pribadi ataupun badan hukum, ya, yang, ya, kan, ya. Saya kira ini bisa dipahami, cukup jelas. Nah, ketentuan yang ini yang cukup menarik tentang barang hasil akhir yang bukan cukai, ada beberapa ketentuan di sini, ya. Pertama, harus menggunakan bahan baku atau bahan penolong dari etil alkohol murni, ya. Jadi bisa etil alkohol murni dan bisa etil alkohol campuran. Yang etil alkohol murni ini misalnya untuk obat-obatan, ya, produk pangan, kemudian BHA bukan BKC lainnya yang berdasarkan spesifikasi teknisnya dalam proses pembuatannya tidak boleh atau tidak dapat menggunakan etil alkohol campuran. Nah, di sini yang penting persyaratannya ada surat penyataan merupakan etil alkohol murni, ada sesuai dengan contoh formatnya. Itu, ya, misalnya berdasarkan penjelasan dari, ya, standarisasi, ya, kualifikasi produk market dalam negeri, spesifikasi buyer, ya, dan lainnya. Ya, rekan-rekan, ya. Berikutnya BHA yang untuk alkohol murni tadi, ya, BHA bukan BKC yang spesifikasi teknisnya tidak boleh atau tidak dapat menggunakan etil alkohol campuran. Penelitiannya dilakukan berdasarkan pertimbangan KPBC. Jadi diteliti nanti, ya, oleh KPBC, ya, bukan BKC sejenis dari industri lain, sifat dan karakteristik BHA-nya bukan BKC, kemudian kualitas BHA-nya memang kualitas dari BHA bukan BKC tersebut, standarisasi dari pasar, ya, itu kan menjadi pertimbangan informasi, ya, untuk menerbitkan tadi, ya, tentunya untuk menerbitkan skep penggunaan maupun skep pembebasan. Nah, untuk yang etil alkohol campur
Ini contohnya adalah apa contohnya? BHA bukan BKC yang menggunakan bahan baku atau bahan penolong etil alkohol campur ya. Komposisinya harus pertama etil alkohol campur dan bahan lain ya, selain air dan atau pencampur tertentu yang telah ditetapkan. Contohnya BHA bukan BKC tidak boleh hanya mengandung SDA bit 6 dan air ya. Jadi tidak boleh ya, SDA bit 6 dan air. Kemudian BHA bukan BKC tidak boleh hanya mengandung SDA bit 6 ditambah Bitrex. Nah, ini ada contoh-contoh ya, contoh-contoh untuk yang menggunakan etil alkohol campur ya. Jadi harus dipahami ya, ada ketentuan dalam dalam penggunaan etil alkohol campur, yaitu adanya ketentuan tidak boleh mengandung SDA bit 6 dan air ya. Jadi nanti ditentukan dari ya BHA bukan BKC-nya ya. Produk akhirnya itu apakah memang benar-benar dia produk akhir bukan BKC, nanti akan divalidasi tentunya oleh kantor pelayanan ya. Sini ada ketentuan, artinya harus benar-benar mengandung proses yang cukup gitu ya. Tidak boleh hanya proses sederhana ya. Misalnya tadi ya, hanya mengandung SDA bit 6 ditambah dengan Bitrex ya, atau ditambah dengan air, itu tidak boleh. Baik ya rekan-rekan. Ini contoh NPP ya, tadi sudah kita jelaskan. Ini contoh kode pembebasannya ada 8 ya. Ada 8. Oke. Berikutnya. Nah, bagaimana proses pembuatan penerbitan keputusan penggunaan tadi sudah ya, intinya di sini ada persyaratan-persyaratannya ya. Salah satunya tidak mendapatkan utang ya, tidak punya utang, tidak punya surat teguran STCK 2, KSWP-nya valid, dan juga di sini berbagai persyaratan-persyaratan administratif untuk 8 jenis pembebasan tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya, 7 ya. Ya, rekan-rekan ya. Intinya di sini ada ya tambahan-tambahan dokumen administratif ya, seperti misalnya untuk BHA ya, barang hasil akhir bukan BKC ini, untuk mendapatkan cap penggunaan dari pihak pengguna ya, ada permintaan pemasokan dari barang kena cukai, rencana kebutuhan barang kena cukai, dan perhitungan batasan penggunaan. Perhitungan batasan penggunaan. Oke, saya kira ini bisa dipahami ya, rekan ya. Intinya ini akan memberikan ya, akan memberikan kejelasan untuk apa ya barang kena cukai tersebut ya. Kalau tadi untuk membuat barang hasil akhir yang bukan BKC ya, maka diperlukan tadi ya surat-surat ini ya. Oke rekan-rekan ya. Kali ini bisa dipahami. Termasuk yang terakhir untuk keperluan penumpang ya, tentunya harus secara logika dapat kita pahami ya, dibutuhkan bukti-bukti ya, bukti-bukti adanya permintaan pasokan ya dari maskapai penerbangan misalnya ya, atau adanya rencana kebutuhan ya barang kena cukai, dan juga perhitungan batasan-batasan penggunaannya. Saya kira itu. Nah, ini surat rekomendasi ya. Jadi surat rekomendasi ini tadi untuk keperluan bencana ya, ataupun ilmu pengetahuan, ataupun tadi untuk keperluan sosial. Di sini ada formatnya ya, identitas pengguna, rinciannya ya. Oke, saya kira ini bisa dipahami ya. Kemudian formula batasan pembebasan cukai. Nah, ini ya. Formula batasan pembebasan cukai. Nah, yang pertama kita lihat dari tabel ini untuk ya jenis pembebasan cukai sebagai bahan baku atau bahan penolong BHA ya, yang bukan barang kena cukai, termasuk di dalamnya proses produksi terpadu ya, rekan-rekan kita lihat di sini, maka 75% dari kebutuhan pengguna. Nah, ini ya, jadi ada batasan penggunaan ya. Jadi dibatasi sebatas 75% dari kebutuhan pengguna ya. Jadi formula
batasan pembebasan cukainya di sini ya adalah sama dengan batasan pengguna ya. Jadi pertama kali apabila pertama kali ya belum pernah mendapatkan cap penggunaan, kemudian tidak mengajukan untuk pertama kali ya dia hanya dibolehkan gitu ya 75% gitu ya. Kemudian tidak mengajukan permohonan penggunaan lebih dari 12 bulan. Ini untuk tadi ya, pabrik misalnya pabrik obat gitu ya. Misalnya untuk pabrik obat, kemudian penambahan lokasi dan penambahan pemasok. Ya, jadi dibatasi ya. Jadi ada batasan 75% dari kebutuhan pengguna. Untuk apa? Untuk yang belum pernah mendapatkan cap pengguna. Berarti untuk yang pertama kali ya kapasitas penggunaan ya yang boleh dilakukan yang diberikan gitu ya, yang diberikan pembebasan adalah 75%. Ya, hanya diberikan 75% untuk di tahap awal gitu ya. Nah, berikutnya ya pada permohonan periode berikutnya ya untuk periode berikutnya maka dapat ditambah ya menjadi 110% dikali dengan rata-rata penggunaan per bulan dikali jumlah bulan. Nah, ini yang harus kita pahami ya rekan-rekan ya, pelan-pelan kita pahami ya. Jadi sebesar 110% ya dikalikan dengan rata-rata penggunaan per bulan dikali dengan jumlah bulan. Ya, untuk apa tadi? Untuk permohonan periode berikutnya. Ya, untuk dan juga untuk syarat penambahan minimal pemakaian 60% ya. Jadi sudah tadi pemakaian 60% dapat ditingkatkan lagi menjadi 110% gitu ya. Kira-kira beginian ya. Jadi intinya apa? Ada proses apa namanya berjenjang ya untuk mendapatkan pembebasan ya. Jadi yang di awal tidak boleh langsung ya dikasihkan full ya. Jadi hanya dibatasi 75%. Nah, baru apabila 75%-nya ini sudah dipakai ya minimal 60% dapat ditingkatkan menjadi 110%, kira-kira gitu ya. Nah, kemudian di formula pembebasan ini juga dapat dibatasi hanya sebesar 30% apabila ternyata tidak ada realisasi pemakaian pada periode sebelumnya. Ya kan ya. Jadi dibatasi penggunaannya hanya sebesar 30% untuk periode berikutnya apabila periode sebelumnya tidak ada realisasi pemakaian. Atau yang sesuai kebutuhan, ya terbatas untuk barang hasil akhir yang bukan BKC, yang berupa bahan bakar nabati dan program pemerintah. Maka dia formula batasan penggunaannya, pembebasannya itu adalah 100%. Ya, rekan-rekan ya. Jadi dapat kita simpulkan, artinya di sini ada proses monitoring, ada proses pembatasan dalam penggunaan pembebasan ini, ya misalnya etil alkohol, ya ketika dia pertama kali diimpor ataupun diproduksi, untuk mendapatkan pembebasan hanya dibatasi sebesar 75%. Ya, sisanya harus bayar. Ya, tentunya ini memang bagian dari apa namanya proses kehati-hatian, ya agar apa? Ya agar tidak disalahgunakan gitu ya. Kalau langsung diberikan full, ya tentunya ini tidak ada proses pembelajaran saya kira ya ataupun tidak ada proses apa namanya pengkondisian ya bagi dunia usaha gitu ya agar dunia usaha tersebut lebih bertanggung jawab dalam menggunakan pembebasan cukai. Saya kira itu ya rekan-rekan ya. Berikutnya ternyata masih banyak ya. Untuk yang ilmu pengetahuan langsung dikasih 100% ya. Untuk yang tujuan sosial juga 100%. Nah, ini yang untuk sarana pengangkut juga hampir sama tadi ya. Pertama-tama diberikan 75%, kemudian dapat ya lebih banyak lagi sebesar 110% dari rata-rata ya dan juga jumlah per bulannya ya. Minimal sudah dipakai dulu sebanyak 60% tadi sama dengan tujuan BHA non BKC ya.
Dan terakhir 30% apabila tidak ada realisasi di produksi sebelumnya. Oke, saya kira ini menarik ya. Nah, begitu juga untuk yang dirusak juga sama ya. Jadi untuk yang dirusak, etil alkohol yang dirusak tadi misalnya spiritus bakar ya, maka yang pertama kali diberikan pembebasan sebesar 75% ya. Dari jumlah etil alkohol yang dibutuhkan untuk dirusak. Ya, pengusaha pabrik belum pernah mendapatkan pembebasan untuk penambahan tempat. Jadi yang diberikan pembebasan ini 75% ya, kan ya. Ya. Kemudian meningkat jadi 110% dan terakhir 30% apabila tidak ada realisasi. Oke. Nah, sekarang probis pemasok ya, yang terakhir di tingkat pemasok kita lihat di sini ya, pemasok artinya tadi pabrik, importir ataupun tempat penyimpanan ya. Tadi ada syarat-syaratnya. Pertama, tidak punya utang ya, tidak punya surat teguran atau surat tagihan ya, KSWP-nya valid, kemudian memenuhi persyaratan fisik ya, dan juga ada beberapa persyaratan administratif ya. Tentunya tadi sudah ada cap penggunaan dulu ya untuk yang BHA non BKC ataupun untuk tujuan-tujuan sosial ilmu pengetahuan dan juga untuk kebutuhan penumpang ya. Saya kira itu ya, rekan-rekan ya, jadi pahami. Untuk etil alkohol yang dirusak tentunya tadi karena tidak ada pihak ketiga ya, maka di sini cukup dengan surat permintaan pemasokan etil alkohol yang dirusak. Cukup dengan surat permintaan saja, tidak membutuhkan cap penggunaan dari lawan transaksi ya, gitu ya rekan-rekannya, jelas ya. Alhamdulillah kalau sudah jelas. Sekarang probis pengguna dan pemasok setelah cap pembebasan. Nah, bagaimana proses monitoringnya ya? Jadi sesudah cap pembebasan artinya proses apa namanya pelaksanaannya ya. Jadi pemesanan barang kena cukai ya dilakukan order ya dengan menggunakan pembebasan cukai khusus untuk pembebasan cukai berupa BHA non BKC ya. Jadi pengguna ya harus membuat surat pemesanan. Jadi penggunanya membuat surat pemesanan ya dengan contoh format ya secara online ya. Surat pemesanan ini disampaikan ke pemasok. Kemudian pesanan digunakan sebagai dokumen sumber pengeluaran ya. Jadi surat pesanan ini nanti menjadi dokumen sumber CK5 ya yang dikeluarkan oleh pemasok. Nah, kemudian surat pemesanan barang kena cukai yang dibuat setelah surat pemesanan barang kena cukai dibuat setelah apa? Setelah pengguna memiliki cap penggunaan tentunya ya. Jadi dari si pengguna sudah memiliki cap penggunaan, dia membuatkan surat pemesanan secara online ya sesuai dengan format PMK. Kemudian pengguna terdaftar dalam cap pengguna tersebut sudah terdaftar dalam cap pembebasan cukai dan jumlah yang dipesan atau diorder tidak melebihi batasan pembebasan. Jadi memang benar-benar sangat termonitor gitu ya kalau sudah seperti ini. Saya seharusnya ya tidak ada lagi kebocoran. Karena untuk memesan saja si pengguna ini harus memiliki dulu cap penggunaan ya. Nah, nanti dari pemesanan ini akan berlanjut ke dokumen cukai yaitu CK5 yang akan dibuat oleh pemasok, dan itu tidak boleh melebihi ya jumlah batasan yang ada di dalam cap pembebasan cukai yang diberikan ke pemasok. Ya kan ya. Dan ini memang sudah tervalidasi secara online gitu ya, secara elektronik. Ini simulasinya ya, contohnya apa? Pertama, perusahaan artinya pengguna tadi ya mengajukan pesanan ke pemasok ya sejumlah 5.000 liter ya SDA BIT 6 ya. SDA BIT 6 ini jenis etil alkohol ya. SDA BIT 6. Kemudian pemasok ya membuat CK5 sesuai dengan dokumen order yaitu sebesar 5.000 liter SDA BIT 6 ya. Kemudian KPBC menetapkan jangka waktu ya. Jadi CK5 ini ada jangka waktunya agar tidak tadi ya tidak dibelokkan ya atau ada tanggung jawab di sini. Kemudian jangka waktu CK5 ini dalam jangka waktu CK5 pemasok mengirimkan etil alkohol ke perusahaan pengguna ya. Jelas ya. Nah, ini pengeluaran
barang kena cukai dengan pembebasan. Jadi proses pengeluarannya tadi ya sesudah dilakukan order ya, setelah pengguna fasilitas tadi memiliki cap penggunaan ya dan terdaftar di dalam cap pembebasan ya. Misalnya nih untuk spiritus bakar cukup dengan NP3 saja ya, tidak perlu cap penggunaan. Maka dia akan membuat order online ya untuk BHA bukan BKC ya, misal tadi pabrik obat ya, pabrik obat bikin order online ya kemana, ke pemasok ya, maka ordernya melalui C-SA 40. Di sini pemasok akan membuatkan dokumen CK5 ya, rekan-rekan ya. Berikutnya CK5-nya akan disetujui oleh KPPBC ya. Kemudian berikutnya ya, dokumen CK5 ini digunakan untuk melindungi pengiriman ya etil alkohol dari pemasok ke pengguna ya. Berikutnya dicatat di dalam ya pencatatan khusus BHA bukan BKC dalam bentuk pelaporan dan dilakukan pelaporan bulanan. Maksimal tanggal 10 bulan berikutnya ya dilakukan pelaporan bulanan, tentunya melalui mekanisme C-SA 40 ya. Di mana laporan bulanan ini juga akan di cross check ya dengan laporan bulanan yang dibuat juga oleh pihak pemasok maupun pihak pengguna. Itu ya rekan-rekan ya. Jelas, saya kira ini sudah sangat mekanisme mekanisme cross check ya, saling cek ya, yang sangat bagus saya kira ya untuk pengendalian monitoring dari pengeluaran BKC dengan pembebasan. Jadi untuk pencatatan dan pelaporannya tadi sudah kita jelaskan. Untuk pencatatan dicatat di mana? Di buku persediaan barang kena cukai dengan pembebasan ya. Buku persediaan barang kena cukai dengan pembebasan. Jadi menggunakan pelaporan tersebut itu untuk pencatatan ya. Nah, kemudian untuk pelaporannya yaitu setiap tanggal 10 bulan berikutnya ya untuk pembebasan baik itu BHA bukan BKC, rumah sakit, ilmu pengetahuan ataupun untuk sarkut ya, awak sarana pengangkut ya. Nah, di sini ada kebijakan jika hari libur nasional atau hari libur kebijakan pemerintah dan atau hari libur ini pelaporan pada hari kerja berikutnya. Kemudian pelaporan dapat dilakukan perbaikan ya dengan disetujui oleh kepala kantor. Begitu juga pemasok sama ya, melakukan pencatatan dan pelaporan ya. Jadi prosesnya sama. Berikutnya, nah ini perubahan. Ya, kenalkan ya. Oke, kita lanjut. Jadi ini untuk perubahan ya. Apa saja yang bisa dirubah ya. Untuk NP3 bisa dirubah semuanya ya, kecuali batasan penggunaan. Ini tidak bisa dirubah ya, karena memang tadi given dari peraturan. Kemudian perubahan data pemasok ya, seperti NPPGC, lokasi ya, ini juga tidak bisa dirubah ya rekan-rekan. Jadi kalau nomor pokok pengguna ini ya tidak bisa merubah data pemasok ya, pabriknya itu harus ya sudah tercantum ya rekan-rekan ya. Saya kira begitu ya. Untuk penggunaan di sini tidak dapat merubah nama dan pemiliknya tentunya ya. Yang lainnya dapat dirubah, baik jenis etil alkohol, jenis barang kena cukai ya, hasil akhirnya. Oke, saya kira ini. Kemudian pembebasan cukai yang ke kawasan berikat ya, ke tempat penimbunan berikat tadi ya. Dokumen cukainya apa? Yang pertama ya, saat ini pemasukan ke TPB mengikuti ketentuan penimbunan ya, jadi menggunakan dokumen mengikuti ketentuan penimbunan pemasukan dan pengeluaran BKC, jadi sama ya dokumennya. Untuk dokumen cukainya ya tadi kalau dari pabrik ya tentunya CK5 ya, pelaksanaannya juga mengikuti ketentuan kepabeanan ya.
Jadi dan K5 plus BC23 tentunya kalau ke tempat penimbunan berikat. Kemudian penggunaan BKC di TPB tadi ya, pemasukan BKC ke TPB untuk tujuan pembuatan BHA bukan BKC ya, penelitian sosial sebelum digunakan harus memenuhi ketentuan pembebasan cukai tujuan. Jadi harus memiliki sama tadi ya, harus memiliki NPP ya, memiliki cap penggunaan dan juga memiliki cap pembebasan. Jadi pada dasarnya sama ya, ya baik yang KTPB ya, walaupun nanti dia akan dilakukan apa tadi tujuan akhirnya untuk tidak untuk non BKC gitu ya. Gitu juga untuk yang keperluan negara asing ya, ataupun badan-badan asing di sini juga mengikuti ketentuan kepabeanan. Saya kira ini bisa pahami ya rekan-rekan ya. Nah, ini monitoring dan evaluasi ya, di mana Kanwil ya sedalam periode minimal 1 kali dalam 1 tahun melakukan melakukan monef terhadap pemenuhan persyaratan dan pelaksanaan ketentuan. Kemudian kantor pelayanan melakukan manajemen risiko terhadap pemenuhan persyaratan dan Direktorat Teknis melakukan monef terkait dengan evaluasi kebijakan. Outcome-nya apa? Outcome-nya adalah penyesuaian profil ya, pencabutan cap nanti kalau ditemukan ya pelanggaran ya, penagihan apabila ditemukan kekurangan tentunya. Kemudian penurunan resiko ya, penurunan batasan penggunaan ya berdasarkan manajemen resiko, asistensi dan juga perbaikan data ya apabila memang ada yang harus diperbaiki ya. Berikutnya rekomendasi untuk pencabutan ya, penelitian, audit dan juga rekomendasi lainnya. Saya kira ini bisa dipahami. Nah, ini tindakan administratif ya, artinya sanksi-sanksi yang dapat dikenakan untuk pelanggaran administratif. Pertama, dapat dilakukan pencabutan cap penggunaan ya apabila tadi ya tidak dipakai selama 6 bulan ya. Adanya monef ya, tidak memenuhi kriteria berdasarkan monef tadi ya. Tidak memenuhi syarat lagi ya, tidak memenuhi syarat cap ya, adanya surat teguran ya STCK 2, datanya tidak sesuai ya, batasan penggunaannya tidak sesuai, ya tidak melakukan pencatatan, tidak melakukan pelaporan atau ada dugaan tindak pidana ya, baik di bidang cukai ya, pajak, pabeanan ya, atau dipailitkan atau karena kepailitan. Itu juga pencabutan ya, MPP, NP3 ya, juga sama di sini ada karena permohonan atau karena tidak aktif. Dan juga tadi ya cap penggunaannya dicabut ya, karena kalau cap penggunaannya dicabut otomatis ya NP3-nya juga ya akan dicabut gitu ya, dengan alasan tadi ya kalau terkait dengan pilot kali ya. Jadi NP3-nya ini bisa dicabut terkait dengan alasan pilot atau pidana ya. Berikutnya pencabutan cap pembebasan cukai ini lebih karena permohonan atau memang NPP BKC-nya dicabut dari pabrik ya, pabrik ataupun importir ataupun penyimpanan, dan juga tidak memenuhi lagi kriteria ya, tidak memenuhi ketentuan jangka waktu pengeluaran etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum. Jadi jangka waktu pengeluarannya ini tidak terpenuhi gitu ya. Kemudian dilakukan penyesuaian profil, tadinya artinya grade-nya diturunkan tadinya dari berisiko rendah menjadi high risk misalnya karena tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi kriteria pencampuran, tidak memenuhi kriteria perusakan, tidak melaksanakan ketentuan pencatatan ataupun pelaporan. Jadi itu rekan-rekan ya. Apa saja sanksinya? Pertama denda ya, denda 2 kali sampai dengan 10 kali nilai cukai ya rekan-rekan ya. Jadi ini ya dasarnya tentunya Undang-Undang Cukai ya. Undang Cukai pasal berapa ya? Kalau tidak salah pasal 9. Yaitu saya lupa pasal berapa. Yaitu denda 2 kali sampai dengan 10 kali dikenakan kepada pengguna ya. Misalnya tadi pabrik obat ya, atau apa tadi perusahaan catering ya, perusahaan jasa boga ya, atau badan-badan sosial ya. Apabila menggunakan tidak sesuai dengan peruntukan ya, menggunakan tidak tanpa keputusan ya, menggunakan
tanpa tidak dapat mempertanggungjawabkan ya keberadaannya ya atau apa eksistensinya melebihi ketentuan toleransi ya. Ini dikenakan denda 2 kali sampai dengan 10 kali nilai cukai juga kepada pemasok pabrik tadi apabila kedapatan tidak sesuai dengan peruntukan dan tidak sesuai dengan ya waktu ya. Jadi terkait dengan objek dan juga terkait dengan waktu ya. Waktunya apa namanya terkait dengan waktunya, time push-nya dan juga terkait dengan subjeknya ya. Error in objecto dan juga error in error in time ya. Di dalam waktu ya. Tidak sesuai, tidak dalam jangka waktu yang diberikan di luar periode pembebasan. Kemudian dapat juga dikenakan ke pengusaha TPB yaitu tadi ya adanya penjualan, penyerahan tidak sesuai ya. Artinya dijual lokal atau tidak sampai ke pengusaha TPB barang tersebut maka si pengusaha TPB ini yang bertanggung jawab ya melakukan kegiatan penjualan ya. Jadi pengusaha TPB ini menjual ya pelakunya sebagai pelaku penjualan atau penyerahan BKC tadi ya yang harusnya dimasukkan ke TPB tapi dijual lokal ya. Tidak dapat mempertanggungjawabkan keberadaannya tadi hampir sama ya. Dan juga adanya toleransi di atas 0,5% yang tidak dipenuhi. Ya, untuk pengguna juga dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan apabila kegiatannya melanggar kegiatan pengolahan kembali etil alkohol murni ya dan juga pengguna dan pemasok juga terkait dengan pencampuran ya. Melakukan pemisahan terkait dengan pemisahan barang pencampur. Ini sanksinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Bisa saja sanksi karena apa namanya? Pencabutan tadi ya, pencabutan ya. Jadi ini probis yang ada di CESA ya tadi kalau kita lihat sebelumnya probisnya sekarang sudah diotomasi mulai dari pengguna ya ketika dia membuat permohonan NP3 ya menggunakan portal CESA ya user CESA ya. Kemudian permohonan ke KPBC ya. Kemudian di KPBC juga diolah, diterbitkan NPP, semuanya melalui proses aplikasi CESA ya. Begitu juga untuk probis cap pengguna juga menggunakan aplikasi CESA sampai dengan probis order online dan penerbitan CK5 sampai dengan pelaporannya berupa LACK pengguna ya pembebasan dan LACK pemasok ya rekan-rekan ya. Jadi intinya itu semuanya sudah by system di CESA 40 baik di tingkat pengguna, di tingkat KPBC pemasok maupun KPBC pemasok. Saya kira itu bisa dipahami. Berikutnya fitur-fitur ya untuk penambahan pembebasan juga menggunakan CESA di sini ya. Saya kira bisa dipahami intinya sudah terotomatisasi ya. Penambahan pembebasan gitu ya. Oke. Ini bisa dipahami ini untuk probis pembebasan ya. Juga menggunakan CESA ya. Probis pembebasan cukai ya. Hampir sama ya tadi probis apa yang sebelumnya? Probis aplikasi pembebasan ini sampai. Oke, saya kira itu bisa dipahami ya rekan-rekan ya. Oke, terima kasih. Saya kira cukup ya. Semoga bisa dipahami. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan ya dan solusinya terkait dengan aplikasi CESA ya. Saya kira ini sangat ya. Bagaimana prosedur perubahan cap pengguna karena ada penambahan pemasok? Ya ini pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana prosedur penambahan cap pengguna ya karena ada penambahan pemasok lokasi dan jenis etil alkohol? Merujuk pasal 21 ayat 1A ya penambahan batasan dan huruf B perubahan data. Jadi prosedurnya di PMK ini ya. Pasal 21 ayat 1 prosedur penambahan batasan ya. Penggunaan tetapi tidak perlu ketentuan karena sifatnya fasilitas dalam penelitiannya harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian karena penelitiannya harus tetap menyeluruh, meliputi substansi, lalu penelitian batasan penggunaan
benar atau tidak ya, sehingga karena harus tetap meniru. Oke. Jika ada tambah pemasok jenis alkohol dan lokasi sama dengan 75%, untuk periode berikutnya penambahannya 110%, maka batasan penggunaan dan pembuatan cukai memang dibedakan berdasarkan pemasok, lokasi, dan jenis etil alkohol. Oke. Jadi ini pertanyaan yang saya kira sangat penting ya. Jadi penambahan pemasok ya, untuk penambahan pemasok, apabila awalnya satu pemasok, lalu akan menambah pemasok lain, apakah harus memenuhi persyaratan pemakaian minimal 60%. Jadi penambahan batasan ya dengan syarat 60% merujuk pada rumus 110%. Di situ jelas jika ada penambahan batasan penggunaan, maka rumusnya 110% dari rata-rata realisasi pemakaian dikali jumlah bulan. Sedangkan untuk penambahan pemasok, penambahan jenis etil alkohol, dan penambahan lokasi secara formulasi bukan dikategorikan penambahan batasan penggunaan, sehingga rumusnya 70% dari kebutuhan. Secara formulasi penambahan pemasok rumusnya 75%, bukan 110%. Yang dimaksud permohonan penambahan batasan jika ada realisasi penggunaan teknologi sesuai lokasi, sehingga karena persyaratan 60% ini merujuk pada formulasi mengingat penambahan pemasok ini rumus 75%, tidak diberikan ketentuan minimal pemakaian 60% dari pemasok awal jika ada penambahan pemasok lain. Jadi intinya kalau ada penambahan pemasok lain, ya tidak diberlakukan ketentuan minimal pemakaian 60% dari pemasok awal jika ada penambahan pemasok lain. Ya. Karena tadi menggunakan rumus rata-rata gitu ya. Saya kira ini sangat teknis sekali. Ya, mudah-mudahan tidak sana pertanyaannya. Oke, ini hanya terkait dengan fitur-fitur ya. Oke, penambahan pemasok ya. Oke, terima kasih rekan-rekan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.